Oh, lu SMP ketua OSIS? Iya, Kenapa? karena menang sweet. Gua beneran. Ini guru pembina itu suruh, ya udah kalian berdua tentuin aja. Terus gua kan mikir kan, ya udah yuk kita sweet aja lah. Ya udah sweet 3 kali gua menang, ya udah gua yang jadi ketua OSIS. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dan selamat datang di dalam acara Senang Ngobrol. Kembali lagi bersama saya Dwika Putra di sini. Bersama gue, aneh banget gue ngomong pakai saya. Bersama gue Dwika Putra di sini, kita bakalan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu atau narasumber yang mungkin ilmunya berguna, mungkin juga enggak, mungkin ada yang bisa lu petik, mungkin juga enggak, bebas saja. Dan episode kali ini gue bakalan ngobrol dengan salah satu orang yang gue kenal sebenarnya udah lumayan lama, tapi udah lama juga nggak ketemu. Nggak juga sih, nggak lama-lama banget ya. Iya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, like, subscribe. Kalau komen kayaknya nggak usah dulu, karena harusnya lu belum tahu apa yang mau dikomen. Komennya nanti di akhir. Like dan subscribe, nyalain lonceng notifikasi kalau lu mau. Kalau nggak juga nggak apa-apa, gue nggak maksa. Tapi kalau bisa sih subscribe dan lonceng, tolong ya. Oke. Kevin Anggara. Iya. Apa kabar? Baik. Kevin Anggara apa Kevin Cok nih gue manggil nih? Kevin Anggara aja lah. Kevin aja ya, Kevin nggak usah Anggara pakai aja. Anggara ya. Nama Cina-Cina Jakarta Barat 90-an ya ini. Oh iya, Kevin, iya, betul betul. sekali. Nama depan Kevin, nama belakang Anggara. Oke. Tapi lo emang dari Jakarta Barat ya, Vin ya? Kebetulan ya, Jakarta Barat. Iya. Sekarang di sekarang gue di Tangerang. BSD Tangerang. Tangerang Selatan. Kenapa lu pindah? Emang Vin? Tangerang Selatan BSD? Selatan lah. Enggak lah, Tangerang lah. Tangerang. Enggak nih, banyak banget orang di luar Jakarta, di luar Tangerang tuh yang bilang Gading Serpong tuh Tangsel. Banyak yang bilang BSD tuh Gading Serpong tuh Kabupaten Tangerang. Iya, tapi bukan Tangerang Selatan. Gading Serpong, BSD tuh bukan Tangerang Selatan. Wow. Ya BSD walaupun SC Serpong tapi bukan Serpong. BSD tuh Bukan Serpong dong gitu. Bukan BSD. Serpong dong. Iya, BSD bukan Serpong dong. Bukan. Kenapa lu pindah? Gue pindah. Nah, jadi awalnya gue kan SD SMP SMA di Jakarta ya. Di Jakarta, terus pas kuliah tuh gue pengen sendiri gitu. Jadi lah gue cari kampus yang di luar Jakarta, tapi masih deket. Gitu. Oke. Gue nggak nyari yang di Jogja, di Bali gitu jauh-jauh. Jadi waktu itu ketemu UMN, Multimedia Nusantara iya. di Tangerang. Di Tangerang. Yang ada jurusan yang gue pengen, DKV. Terus dari DKV tuh gue ngambil film. Makanya gue pindah ke UMN itu biar gue bisa tinggal sendiri sampai sekarang. Oh iya, tapi kan lu sekarang tinggal bertiga. Bertiga. Iya. Kok lu tahu? Kan gua ke rumah lu. Oh iya, lu ke rumah gue ya waktu itu ya? Iya. Kan gua ke rumah lu tuh Iya, kenal. maksudnya tuh tinggal nggak sama Nggak sama keluarga orang gitu, tua. yang nggak sama orang Iya, tua. iya. Karena kalau di rumah gue yang di Jakarta Barat itu kan rumah jadul Rumah gitu keluarga. ya. Rumah keluarga itu 4 lantai, itu ada belasan orang. Itu udah kayak tinggal di asrama. Oh, agak sombong ya. Enggak juga sih, kan bukan rumah gua. Berapa kepala keluarga tuh? Ada 4. Berarti hampir satu RT sendiri tuh. Ya? Makanya. Lu pindah berarti dari waktu lulus SMA langsung pindah. Lulus SMA, umur ya. 18. 17 18. 17 18. Apa perubahan terbesar yang lu alami ketika pindah? Gue langsung pertanyaannya berat banget ya. Lo karena kan iya. gua udah bilang gua gak ada topik. Jadi Iya, apapun iya, yang lu jawab akan gua pakai untuk nanya. Oke, tadi pertanyaannya apa? Apa perubahan terbesar yang lu rasain dari tinggal di rumah keluarga ke sendiri? Karena Sendiri, gua iya, karena iya. gua pertama kali tinggal sendiri umur gua 15, tapi itu cuman 6 bulan terus balik ke rumah keluarga lagi baru cabut lagi pas kuliah gitu. Iya. Tapi kan lu pindah full. Gimana rasanya? Perubahan terbesar tuh ini, kalau dulu pas masih di rumah tuh gue kalau bangun siang itu turun tinggal makan. Nah sekarang tuh nggak bisa kayak gitu karena nggak ada yang masakin. Ya Dan kan? zaman dulu belum ada delivery Iya, belum ada itu. Ya jadi ya itu kesulitan pertamanya tuh harus adaptasi dulu, kayak wah ini nggak bisa nih bangun tidur langsung tinggal makan, nggak bisa. Gue harus seenggaknya lihat dulu di dekat kampus, dekat apartemen gue waktu itu kayak ada makanan baru makan. Oh, jadi lebih banyak beli. Lu nggak masak? Masak juga, ya jadinya masak sendiri gitu. Kalau dulu kan makan oke, selesai tinggal taruh doang. Nah sekarang harus cuci dulu. Ya itu. Dan waktu itu lu tinggal sendirian? Sendirian waktu Karena itu. gue inget gue pernah datang ke tempat lu yang benar-benar kayak apartemen yang Iya, satu kamar. yang studio itu. Yang iya. studio itu. Itu Berarti beneran lu sendirian. Oke. Dari perubahan terbesarnya sebenarnya adalah kemandiriannya lah ya, bisa Iya, dibilang. lebih terlatih sih. Oke. Lu itu kan dikenal pertamanya banget apa ya? Kalau sekarang kan lu businessman lah ya. Businessman boleh gue bilang ya. Bisa. Iya. Karena kan udah lumayan lama nih lu nggak berfilm ria, nggak bikin lagu rap kan? Enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Oh, bukan lu ya. Enggak dong, bukan Ngevlog. Oh, itu Kevin Hendrawan ya, lain Iya, lagi. beda. Kevin ya. Heeh. Main bulu tangkis masih. Oh, itu Kevin yang lain Beda lagi ya. beda lagi. Main NFT, Kevin Susanto. Gue nggak kenal gue. Nggak tahu. Atau main film Kevin Costner. Nggak tahu, Anda tua ya. Maaf. Jadi lu sekarang sebenarnya kan lebih banyak ke businessman. Tapi Iya. yang gua ingat awalnya itu lu dari nulis dulu.
Nulis dulu. Nulis catatan. Di blog. Iya, blog apa namanya? Pelajarabsurd.blogspot.com. Nah, Ya, belum bisa beli domain waktu itu. disitulah keluar nama Kevin Chok untuk pertama kalinya. Enggak juga. Jadi Kevin Chok tuh keluar pas gue pengen bikin sosmed. Sosmed pertama yang gue punya tuh Kaskus dulu. Oke. Kaskus. Nah waktu itu pengen nama gue dong Kevin Anggara gitu. Cuman nggak bisa, udah ada yang pakai. Oh, ada 2 yang namanya Kevin Nggak Anggara. tahu. Ya banyak lah. Dwi Kaputra juga kan bukan cuma lu doang. Pasti Iya, ada. sekarang orang jadi di luar banyak. sana. Iya. Gue pernah ngecek 10 tahun lalu, gue googling nama gue sendiri. Cuman lu. Pilihannya gue sama korban pembunuhan. Iya. Namanya Ari Dwi Kaputra, almarhum tuh. Ya udah. Mohon maaf keluarganya Ari kalau Anda nonton. Tapi waktu itu gue inget banget gue googling. Nah terus lu Kevin Anggara, jadi lu ganti kenapa Cok? Karena waktu itu gue bingung mau nama apa, terus ya udah hal yang gue suka apa, oh coklat, ya udahlah gue suka makan coklat waktu itu, ya udah Kevin Coklat kan kepanjangan ya, gue singkatnya Kevin Cok, udah sampai sekarang gitu. Untung lu dulu nggak suka jengkol, Kevin Jeng. Makanya Ya, Kevin Jeng agak kurang sih kalau itu. Kevin Call. Tapi pada saat itu kenapa Anggara nih, feeling gue kan dari nama Cina lu ya? Enggak. Jadi enggak ada nama keluarga, enggak ada nama Cina di nama gue Kevin Anggara. Adik gue namanya enggak ada Anggara-anggaranya. Beda nama lagi. Iya enggak tahu kenapa ya orang tua gue nama Kevin Anggara. Udah. Mungkin karena dia tahu Dimas bakal terkenal kali. Iya kali Dimas ya, makanya Dimas Anggara. Anggara. Pernah tuh gue satu project. Oh ya? Iya itu nanti Lucu lah. dong, Kevin sama Dimas. Anggara. Ya agak kocak sih waktu itu projectnya, cuman ya udahlah. Ya udahlah Nanti ya, aja. gitu ya. Oke. Nah, gue pengen bertanya, pada saat itu kan lu nulis. Yang lu tulis adalah keseharian lu sebagai pelajar. Betul. Ini tahun 13. 2013. 2013 gue masih SMP kelas 2. Benar. Kayaknya Wah, enggak deh. gue agak lupa deh. Lu kelahiran berapa sih? 97. Jadi umur gue sekarang 1000. Umur lu? Iya, bagus. 97, 1925 tahun. Ya, Ya, oke, bagus. Saya suka nih joknya gini. Lu kelahiran 1997, berarti sekarang 25. Iya, gue 25 25, berarti 2013 itu berapa tuh? umur lu 16, 2 SMA. Oh ya, 2 SMA. Enggak, tapi gue nulis di blog itu SMP. dari SMP kelas 2. Baru terkenalnya atau baru dilihat Baru orangnya? terkenalnya 2013. Baru dikenalnya Itu sama gara-gara orang. bikin buku. Bikin buku. Ya. Buku Waktu apa itu judulnya dulu? Student Guidebook for Dummies ya. Student Guidebook Iya, for Dummies. Ya. Itu 2013 gue nulis pas SMP kelas 3, terbitnya pas gue SMA kelas 1. SMP kelas 3, terus SMA kelas 1. Iya. Student Guidebook for Dummies. Bestseller waktu itu ya? Waktu itu ya bestseller. Kenapa Bestseller ya? itu Semua buku bestseller bilangnya beneran. bestseller ya? Bestsellernya bestseller beneran. Jadi bukan yang lu cap di covernya gitu, bukan. Iya, hebat ya. Bisa ngecap bestseller sebelum terbit tuh hebat banget iya, menurut gua. Memang makanya. Cuman ya buat gua yang waktu itu masih pelajar terus kayak bisa nulis, bisa nerbitin buku aja sebenarnya udah di luar ekspektasi gue juga. Pastinya awal lu kiblat lu Raditya Dika. Pasti. Ya, 2007 Radit tuh ya. Ya, 2007 2009 lah. Iya. 2007 dia mulai nulis kalau nggak salah. Gue lupa, sorry Radit, jangan ngasih saya. 2009 soalnya gue inget gue ke Melbourne dan saat itu Adelaide Sky lagi naik. Salah satunya karena jadi buat film media. Jadi mungkin sebelum itu. Oke. Terus yang lu tulis di situ apa sebenarnya? Sebenarnya ya bener-bener cerita gue selama di sekolah aja, kayak pengalaman waktu itu study tour karya wisata ke Bali, ya itu ikut tulis. Pengalaman gue pas jadi SMP jadi ketua OSIS tuh gue tulis. Oh, lu SMP ketua OSIS? Iya. Kenapa? Karena menang sweet gue. Beneran. Jadi tuh gini, kan ada kandidat lainnya tuh. Kandidat lainnya tuh ya berarti saingan gue untuk jadi ketua OSIS. Waktu itu tuh votingnya sama angkanya. Bener-bener sama. Bener-bener sama. Terus sama pembinanya, guru pembinanya tuh disuruh ya udah kalian berdua tentuin aja. Terus gue kan mikir kan, ya udah yuk kita sweet lah. Ya udah sweet 3 kali gue menang, ya udah gue yang jadi ketua OSIS. Dia wakil ketua. Iya. Udah sesimpel itu aja sebenarnya. Fuck. Terus orang siapa namanya? Lu inget ya? Ada, inget. Siapa? Kayaknya nggak perlu gue sebutin nggak sih? Sebut dong, sebut. Buat apa? Kan pengen tahu aja, gue pengen tahu aja. Udah nggak kenal. Iya, udah nggak akrab. Udah nggak in contact gitu lah. Udah nggak in touch ya. Siapa namanya? Nggak usah. Biar orang nyari dong, Cie, kalah sweet gitu. Biar orang nyari di nggak usah. Instagram gitu, nggak ya? Oke, terus pada saat itu penceritaan lu ini karena gini, kalau kayak Radit gitu ya, meskipun menurut gua kan dia nulisnya komedi gitu. Iya. Tapi tuh ada arahnya waktu itu ya, cinta-cintaannya tuh selalu ada gitu. Iya. Tapi karena memang pada saat itu kan ngomonginnya kuliah, Iya. menjelang kuliah dan sebagainya gitu. Lu SMP, lu ceritain ada cinta-cintaan juga nggak? Enggak sih, nggak ada sih. Jadi benar-benar kehidupan. Bener-bener kehidupan pelajar aja pada umumnya. Waktu itu juga kan gue belum bisa nulis kan.
Maksudnya belum tahu lah cara nulis yang baik dan benar tuh gimana. Makanya pas SMP tuh gue juga meminati pelajaran bahasa Indonesia tuh kayak serius banget gitu. Oh, karena lu pengen beneran belajar. Pengen belajar, makanya nilai bahasa Indonesia gue bagus dan gue dijadikan parameter sama guru bahasa Indonesia gue. Kalau misalkan Kevin tugasnya udah selesai belum? Udah, terus yang lain tuh juga harus selesai juga ngikutin gue. Oh, jadi semua gebukin lu biar lu nggak ngerjain Iya tugas. makanya Iya. gitu. Iya. Makanya lu dihina-hina dari zaman dulu ya. Lu pertama main film tuh Ngenes. Ngenes. Itu ya. 2015. 15. Jadi pas lu lulus. Udah lulus Iya, pas SMA ya. udah lulus Pas SMA, berarti pas lagi tahun berkuliah. pertama kuliah ya. Tahun pertama kuliah. Waktu itu kenapa akhirnya lu mengiyakan? Karena pengalaman baru sih. Waktu itu 2015 kan berarti gue udah bikin video sendiri ya di YouTube. Ya, gue ingat YouTube lo. ya bikin video di YouTube. Terus habis itu waktu itu Ernest lagi nyari siapa nih anak SMA Cina gitu di spesifiknya. Jelas banget. Ya harus dong. Iya, nggak mungkin dong tiba-tiba Iya, Ambon, makanya. nggak mungkin kan? Ernest. Siapa anak SMA Cina yang kira-kira bisa meranin gue nih? Nah, karena gue punya portofolio video di Instagram itu banyak, ada beberapa followersnya yang Ada ngasih. ngasih nama gue gitu. Iya. Sampai akhirnya Ernest ngontek gue, kita ketemu, udah jalan dari situ. Udah, Tapi sesimpel mata lu itu kan doang. kalah sipit sama Ernest ya? Iya, kalah sipit. Berarti emang mungkin Ernest waktu SMA atau Emang kuliah. populasi orang Cina SMA dulu masih Iya, dikit kayaknya. sedikit Iya. ya. Padahal dia tinggal nyari loh, Richie, Santo Leo, Banyak, tinggal pilih. sebenarnya banyak. Tinggal audisi, open audisi tuh banyak tuh. Semak 1 gitu, semak 3 tuh Cina semua banyak. Mohon maaf kepada sekolah-sekolah yang saya sebut, saya tidak ada maksud mendiskreditkan. Aman gue udah. Nggak apa-apa lah, sekolah sendiri juga. Oke. Pada saat itu yang gue ingat adalah sempat ada momen di mana terjadi switch tuh. Ada Iya. switch di mana orang mengenal lu dari penulis jadi YouTuber. Iya. Lalu ada switch lagi dari YouTuber jadi pemain film, so to Iya. say. Ada momennya gitu. Kalau gue boleh nanya, ya boleh lah ya. Boleh dong, ini podcast lu. Betul. Perubahan mana yang paling lu suka? Lu paling pengen dikenal dulu yang mana sih gitu, yang paling lu suka? Dari Penulis, YouTuber, pemain film deh itu. apa nulis? Penulis. Iya. Tapi kenapa lu nggak pernah nulis lagi? Karena kata siapa? Oh iya. Oke, Gue oke. bikin video itu kan videonya dari skrip yang gue tulis. dari skrip. Iya, jadi emang base-nya, root-nya akarnya tuh dari nulis. Ya makanya gue sebenarnya lebih suka dikenalnya ya kalau nggak blogger ya penulis. Tuh, denger tuh Pi, dari nulis. Iya. Iya. Kalau sekarang sebenarnya mungkin content creator ya. Jadi lebih general membuat kontennya nggak cuma tulisan tapi video juga, foto juga gitu. Iya. Tunggu, tapi tadi berarti lu suka dibilang penulis karena Karena lebih gua aja sih, gua merasa itu lebih gua sendiri karena kan emang gua nulis. ada target buku lagi mungkin? Kalau tulisannya medianya buku sih belum ya. Belum dalam waktu dekat ya, cuman kalau kedepannya nanti gua ada waktu buat nulis buat buku lagi ya udah. Pakai ghostwriter dong biar kayak orang-orang Oh, kaya ngapain? itu. Iya kan? Kayak politisi-politisi. Enggak. Nggak perlu, Pak. Lulululululul gitu. Oke. Tapi berarti buku terakhir lu ya si student itu? Iya, Student Guidebook for Berarti Dummies the one and last. Oh, ada dua. Iya, itu terbitnya pas gue lulus SMA 2015. Jadi ada selang 1 sampai 2 tahun tuh dari buku pertama ke buku kedua. Serang 1 sampai 2 tahun. Tapi kan pada saat itu berarti lu lagi di SMA tuh. Iya. Ceritanya berubah jadi ke SMA. Iya, emang ceritanya tetap seputar sekolah. Beda banget ya sih? SMP lu, SMA lu kayak gimana sih? Gue tahu nama sekolah lu Iya. gitu kan. Cuman maksud gue, lu Kevin yang di SMP ini kayak apa sih manusianya? Ya nggak gue Amin lu murid ketua OSIS. biasa. Iya, gue Amin lu ketua OSIS. Cuman ya murid biasa pada Yang gue umumnya inget aja dulu nggak lu tuh yang- sering bikin video futsal apa bola gitu. Iya, kan. gue main futsal. Terus pas yang kepemimpinan gue tuh, ketua OSIS gue itu cukup berprestasi gitu. Kita dapet piala gitu-gitu. Karena lu mengirim diri lu sendiri Ya bertanding. karena emang gue jago juga sih. Oh iya, jadi oke. ya. Jadi ya. Oke, boleh. Sombongnya saya terima. Terus, pada saat itu berarti lu sekolah biasa. Nilai lu Sekolah gimana biasa, nilai lu? nilai gue bagus, gue cukup berprestasi. Pas SMA juga sama aja, cuman bedanya tuh muridnya lebih dikit. Kan itu ada filmnya tuh yang diadaptasi dari buku gue, Generasi Micin versus Kevin. Oh itu iya. diangkat dari buku gue, dari cerita gue. Cuman kan ya ditambahin bumbu-bumbu fiksi lagi buat film. Oh, itu fiksi. Nyata dong. Yang jadi waktu itu gue beneran sekelas berempat. Sekelas berempat doang. Sekelas berempat doang kayak ini yang lebih banyak dari kelas gue nih Iya sekarang. bener. Heeh. Iya, gue sekelas berempat dan emang kenapa
orang kan mungkin nanya kenapa masih bisa jalan sekolahnya. Ya karena dalam satu angkatannya itu masih di atas 20 gitu. Jadi sebenarnya masih bisa jalan aja. Ya emang sekolahnya kayak bimbel sih waktu itu. Kayak cuman berempat gitu. Enggak, yang gue nggak ngerti kenapa nggak digabung jadi satu kelas ya? Karena kan IPA IPS penjurusan. Lu IPA? SMA gue IPA IPA cuman berempat. berempat. 16-nya IPS. Iya. Yo, Ya gimana? Ya gimana ya? Sekolah swasta. Iya. Terus jadi lu beneran sekelas berempat. Gue jujur aja gue nggak nonton Generasi Micin versus Kevin gitu. Iya, itu diangkat dari emang cerita gue sekelas berempat, terus emang ada beberapa beat ya scene yang di filmnya itu emang Kejadian kejadian nyata. di dunia nyata. Kayak misalkan kan murid berempat nih, lu bayangin nih ruangan kelas gue itu lebih gede dari ini, tapi bangku sama meja itu cuma 4 gitu. Jadi kan space-nya gede banget tuh. Tapi ada bangku sama meja 4 di tengah Anjing, gitu. lucu banget. Nah, waktu itu tuh wali kelas gue masuk kayak terus nanya, nih lengkap nih, waktu itu kondisinya lengkap, terus nanya siapa yang nggak masuk, terus kita kayak lihat-lihatan siapa yang nggak masuk ya. Orang berempat. Iya makanya udah berempat kayak Sekali lihat bisa lihat, udah Iya, ada semua bu makanya. gitu ya. Anjing konyol banget. ya itu salah satu scene yang ada lah gitu emang diangkat jadi filmnya juga gitu. Oke. Terus pada saat itu menurut lu ini berempat tuh salah satunya Akel berarti? Enggak, Luis itu Akel tuh di bawah gua. Oh. Angkatan di bawah gua. Iya, soalnya ada teman kita satu Akel Iya. ya si Giovander Luis. Nah kalau di angkatan dia lebih nambah gitu, entah 10 atau berapa belas gitu, cuman masih dikit, emang dikit. Oh, yang angkatan lu tuh siapa ya? Temen lu yang rambutnya begitu ya? Siapa ya? Yang agak gendut itu bukan sih? Yang sering bikin video sama lu. Oh yang jadi guru, Ya, itu Rainer bukan? ya, dia Iya kan? IPS, dia Oh, dia IPS. Berarti lu di IPA berempat tuh ada yang lu ajak bikin video bareng nggak dari anak-anak IPA? Ada 2 lah di antara yang gua ajak. Nah, lu kan berempat nih. Iya. Yang 2 lu ajak, yang satu kenapa nih nggak lu ajak nih? Yang satu cewek gitu karena nggak ada kepentingannya untuk masuk gitu, bukan mendiskreditkan ini ya. Dan ini nih dipelintir nih. Ini. Ya gitu. Kami ya betul memang. Jadi memang karena pada saat itu mungkin konsep videonya ya emang nggak ada yang membutuhkan peran itu aja gitu ya, nggak masalah ya. Oke. Terus to be very frank gitu, pas lu ke kuliah, Wah, lu berasa transisi. ini nggak? Berasa baru gitu. Iya berasa baru nggak, temennya banyak gitu. Karena seinget Iya. gue UMN angkatan lu kan angkatan awal. Iya. Angkatan gue rame banget. Iya makanya Hampir 1000. seinget gue rame banget kan gitu. Lu berasa out of place gitu atau? Ya cukup kayak gitu ya, karena pas gua pertama kali kuliah, masuk kuliah itu kan kayak gua udah bukan Aduh sorry. gua udah bukan yang anak SMA yang bikin video, punya portofolio bikin video Instagram lagi. Emang gua start jadi baru lagi, jadi mahasiswa lagi gitu. Kayak mulai dari awal aja. Tapi teman-teman lu kan udah tahu lu. Iya, ada beberapa teman yang udah tahu gue, cuman ya emang jalannya tuh gue temennya ya emang sama yang deket aja gitu. Emang kebetulan lagi deket, kebetulan lagi bikin tugasnya bareng satu kelompok, ya udah temenannya sama itu. Terus teman-teman lu gitu nggak? Gue subscriber lu tau Vin gitu. Nah kalau yang itu, ya itu ada. Itu ada. Beberapa temen gue, Vin, gue udah temenan lama nih, kayak udah 3 bulan 6 bulan baru, Vin, gue dulu tuh subscribers lu ya gitu. Ya udah kayak biasa lagi. Cium dong gitu. Waduh, enggak. Gue yang cium. Terus ini ada yang minta tanda tangan gitu nggak di sekolah? Karena Enggak gue lah. saya inget gue zaman lu kuliah itu lu lagi topnya lah bisa dibilang. Iya. Apalagi abis ngenes kan juga gede. Pak nggak minta tanda tangan lah, foto dong. Kok tanda tangan? Iya siapa Ngapain tahu minta dia tanda tangan. Nah kalau siapa tahu dia pembeli buku lu dia minta tanda Nggak ada, tangan. nggak ada. Nggak ada. Tapi Nggak kalau minta foto ada. Ada. Berapa lama lu mulai bosen dengan itu? Selama di kampus? Yang gue nggak merasa terganggu ya, selama gue nggak lagi kayak makan terus diajak foto gitu, gue nggak terganggu, biasa-biasa aja. Nggak star syndrome lah ya? Enggak dong, enggak dong. Emangnya ululululu gitu ya? Star syndrome gue cuma di kepala gue sendiri, nggak diapa-apain gitu. Iya. Udah. Masa biar ditaruh gue di yang DM ngalamin doang. Instagram kan nggak Iya, mungkin. Ngapain? Iya. Ngapain dong? Saya senang ini. Oke, Vin. Ya. Kalau sekarang lu kan bikin bisnis baru sama temen lu, Niko ya? Iya, Bareng Niko. Itu lu temenan sama dia udah lama? Temenan sama dia tuh dari kampus juga. Jadi kita satu angkatan, cuman beda jurusan. Oh, oke. Dia jurusan? Dia jurusan desain grafis. Oh, lu DKV film. Gue DKV film. Oke. Dan akhirnya lu memutuskan bikin, which menurut gue ini aneh banget. Jadi pas gua kan beli, gua Iya. datang, gua ngantri, gua beli, gua post, Iya. right? Tidak di endorse, ya. Iya. Bangsat. Orang-orang yang nuduh saya di endorse hanya karena saya kenal Kevin lalu saya beli barangnya, saya tidak di endorse. Tidak ada orang dalam, saya dapat ngantri. Yoi. Oke. Terus gue post, orang nanya, anjing Dwik, itu apaan? Iya. Gue bilang, Desmet. Itu apaan? Dia bilang.
tatakan laptop. Tatakan The easiest keyboard, the ya, easiest tatakan part kan keyboard. jelasin gitu kan, tatakan laptop, tatakan keyboard gitu ya. Serius ngantrinya sampai kayak gitu katanya. Emang itu siapa yang bikin? Ya ini Kevin sama Iya. artisnya gitu. Artisnya siapa gitu? Nggak tahu. Gue dulu Iya, nggak tahu. Gue nggak nggak tahu, kenal nggak Niko. tahu, Gue baru iya. dikenalin di situ kan. Gue nggak kenal Niko gitu. Gue nggak tahu siapa. Kok bisa ya jualan sampai kayak gini? Murah ya duit? Sejuta sih. Iya. Terus kayak anjing banyak banget dong duitnya gini-gini. Gue kayak ya nggak tahu ya gitu. Ya dia berhasil bikin itu. Tapi kenapa pada awalnya? Karena gue inget lu ngomongin keyboard dulu. Iya. Terus tiba-tiba yang lu bikin Desmet. Why? Iya, jadi gini Pak, itu tahun 2020 ya, 2020 awal kan pandemi. Iya betul. Pandemi terus semua orang di rumah aja, ya pas di rumah aja nggak begitu punya banyak kegiatan, ya gue carilah kegiatan baru. Nah salah satu itu selain memanah ya, gue juga waktu itu random banget manah. Iya, Memanah iya gitu. gue inget lagi lu ngepost mana. Aduh. Iya, gue tinggal berkuda tuh Sunan Rasul langsung. Wow. Bener. Enggak, dia juga enggak yang Islam enggak ya? gitu. Sorry. Yang Islam. Salah. Anjir. Iya, gue ngerti. Nah waktu itu gue masuk ke dunia custom keyboard. Nah terus gue ngeliat kayak Apa namanya Discordnya? Indonesian Mechanical Keyboard Group IMKG. Iya, gue ada tuh di ya. dalam tuh. Mantap. Nah, jadi di dunia custom itu tuh rata-rata gue sering lihat channel namanya Flex. Jadi itu channelnya foto-foto keyboard koleksi orang gitu. Dan rata-rata tuh di bawah keyboard itu biasa ada Desmet, Menambah estetika. menambah estetika. Terus gue lihat nih apaan nih Desmet, ya udah gue coba beli satu. Beli terus kayak wah emang sebenarnya kepake terus karena kan kalau dulu belum ada Desmet itu orang masih pakainya mousepad, ya kan. Nah, waktu itu gue cobalah buat cari brand Indonesia yang jualan Desmet. Gue cari kok kagak ada gitu, makanya gue coba gue bikin lah brand yang menyediakan Desmet tuh jadi produk utamanya tapi dengan desain yang di Jepangan karena gue suka Jepang. Gue carilah temen gue yang suka Jepang juga. Niko ketemu. Dan dia ternyata artis yang bisa ngegambar di situ. Iya. Awalnya dari situ kita bikin 100 waktu itu 100 piece doang, jual, ternyata laku. Nah, gue boleh brengsek gak? Gimana Total tuh? udah laku berapa? 3.000-an? 3.000 pieces. 3.000 piece Desmet udah sih. Jadi kalau satunya harganya sekitar 400 kan. Ya, silakan dihitung. Kalau cuma anjing kaya lu ya. Oke. Enggak, kayaknya tuh duitnya nggak kita ambil, tapi buat produksi Putar terus, lagi. diputar terus. Sampai sekarang tuh belum kita ambil. Dan pada saat apa yang membuat lo akhirnya klik, oke nih mau gue lanjutin gitu. Emang sebenarnya itu pertama kalinya gue berbisnis sih, bisa dibilang pertama kalinya berbisnis. Terus gue langsung cari ke teman gue juga, dan gue presentasi dulu ke teman gue kayak kenapa kita harus bikin ini Desmet. Gue jelasin Desmet itu apa segala macam. Terus gue bilang ini bukan produk kebutuhan yang kayak lu akan beli tiap hari, bukan makanan, bukan baju. Jadi kalau misalkan nggak begitu laku ya nggak apa-apa ya gitu. Gue sampai kayak gitu. Tapi ternyata turns out itu laku banget. Mungkin karena kita secara nggak langsung jual exclusivity-nya dari Ya, desain-desain true. yang ditawarin. Terus ya jadinya, wah kedepannya kayak bagus nih. Dan sebenarnya waktu itu emang belum ada brand dari Indonesia yang produk utamanya Desmet. Jadi ya Ya, kita hadir menjawab itu. Gue sebelum beli Desmet pertama lo itu, gue punya Desmet yang gue beli harga 76.000. Iya, Di beda. Tokped. Iya gitu. Dan memang bukan top utamanya, dan ya itu lecak-lecak dan sebagainya. Which menurut gue, kalau secara fungsionalitas doang, orang beli yang murah pun nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Bener. Emang Jadi ini emang barang dijual, buat ya. buat dikoleksi aja sebenarnya. Benar. Akhirnya gue beli waktu itu yang punya lo udah 1,1 ya. Yang kalau nggak 1,1 salah. itu collectible. collector Iya, edition. Collector's edition, ada kartu, ada pin segala macam. Bahkan gue bikin konten videonya, ntar bisa dilihat di sini. Iya. Ntar ada konten videonya dibikinin anak kantor gue gitu ya. Kita sampai kayak, which is weird sebenarnya waktu itu karena kita bikin keren-kerenan gitu, tapi latarnya pohon bambu kan Cina ya sebenarnya. aneh. Lebih ke Cina. Orangnya Cina lagi kan, bukan Jepang. Nggak masuk banget. Tapi pada saat itu yang membuat lu klik akhirnya berarti sebenarnya ketika koleksinya habis ya. Iya, tapi sebenarnya abis nggak abis tuh tetap kita bakal maju terus gitu. Yang paling laku yang mana sejauh ini? Yang paling laku yang basic line tuh yang common white, yang bulat-bulat itu. Oh iya, itu Common, yang paling laku. Common. Karena apa ya? Mungkin simple tapi kayak bold gitu. Brandingnya bold, logo kita kan, logo Tenjin. Yang gambar scroll kan ya? Yang gambar scroll. Gambar scroll 3 biji kan? Iya, kalau nggak 3 salah? biji, Iya, iya. bener. Gue beli tuh, memang gue ketika beli yang punya gue, yang gambar 4 dewa itu, 4, iya. For Sacred Beast. For Sacred Beast itu, pada bilang keramean. Betul, tapi kan emang desainnya emang begitu. Iya, makanya pada bilang, ih rame banget warnanya Dwik, lu nggak pusing gitu? Kayak, enggak Ya, sih. enggak, iya gitu. Kayak,
ya emang gue demen aja gambarnya Iya, gitu iya, kan. Suzaku itu ya, Genbu emang demen aja Iya, gimana iya. kan mau gimana. Tapi memang kalau secara fungsionalitas yang gue rasain ya memang lebih nyaman gitu. Waktu itu ada juga yang kayak itu bedanya yang Desmet 1 juta sama yang 300.000 apa? Ya nggak ada. Cuman yang 1 juta Bisa. lu dapat lebih banyak Dan- aja. dan lebih Emang banyak pertanyaan lu perknya. salah. Kenapa Desmet 1 juta nggak 1 juta Desmetnya? Desmetnya 400 Iya, 400 iya. ribu. Nah, waktu itu. salah satu yang menjadi pembeda lu saat ini adalah menurut gua di si Tenjin ini ya, namanya kan Tenjin kan. Adalah lu bikin Discord buat para pemilik dan lain sebagainya Iya. dan orang-orang yang mau memiliki. Bahkan sampai ada flipper Iya. yang beli scroll lu cuman buat dijual lagi. Betul. Anjing. Cerita dong, gue penasaran banget nih. Jadi kenapa mulai di Discord tuh karena emang komunitas yang IMKG juga itu gue joinnya dari Discord. Nah Discord tuh jadi kayak ya coba aja mulai dari situ gitu. Awalnya mulai dari situ, membernya bisa join dari mana aja kan. Link Discordnya kita share di Instagram, di Twitter. Akhirnya pada join. Kita ada interest check waktu itu, IC. Jadi kayak pas yang Rajin Fujin tuh, yang artikel pertama Iya, iya. itu Aduh itu gue gak kebagian tuh. kita Kesel kasih banget lihat gue. dulu, terus kurang apa ya, kita masih kayak ngeliat respon orang, oh ini kurang ini kurang ini, kita Community. community banget gitu. Emang dari awalnya dari situ ya udah kita emang mulai dari situ, gede di situ juga di Discord. Makanya sekarang juga kita encourage kan konsumen kita buat ya join Discordnya gitu. Waktu itu ada yang protes tuh, kok customer journey-nya jauh banget, harus ke Discord dulu terus ngeliat announcement dari sono. Ya gimana? Iya, gue belum masuk lagi di Ya situ. lu waktu itu belum ya? Sampai sekarang belum masuk. Ya, waktu itu ada nih si Komaditya, kenal kan? Tahu. Dia member Discord awal kita banget. Oh ya? Iya. Tapi dia beli gak? Beli. Oh, beli. Tapi kita kirimin juga ada. Oh, kalau dia nggak beli, baru mau gue bilang, masuk Discord doang nggak beli koma putu, beli gimana sih beli? Tapi beli ya dia, Beli. aman. Soalnya orang Bali kan. Kalau Iya, orang orang Jawa, Bali Mas, beli, bener. Mas Aditya. Oke. Oke. Terus, what's next man? Maksud gue, Buat engine iya ya, I mean sekarang Discordnya berapa orang? 8.000 mungkin. 8.000. 8.000. Ya. Jack, lu tahu gak ini mirip banget sama yang lu mirip sama NFT, Jack. Oh ya, NFT juga banyak yang mulai dari Discord. NFT project tuh semua NFT project punya Discord, Iya, gitu. Dan maksud gue sama kelakuannya, ada yang mesti lihat announcement apa, terus Iya. harganya gimana, bukan konsumen, apa sih nyebutnya? Jumlah supply-nya terbatas. Jadi kenapa lu memutuskan bikin sesuatu yang se-eksklusif itu? Pas awal mulai juga emang kepikirannya untuk bikin 2 line yang berbeda ya. Oke. Yang satu tuh yang emang eksklusif, yang kalau lu telat ya lu nggak dapet. Satu lagi Contohnya yang emang- collector's edition kemarin. Contohnya collector edition. Sama satu lagi kita bikin yang basic, yang kalau habis ya kita akan restock Restock. sesuai demand yang ada. Gitu. Ya kan mau nggak mau kita harus ngomongin bisnis juga ya. Ngomongin Kalau nggak ada volume. demand yang nggak ada, buat apa kita bikin? Buat apa kita restock? Benar. Gue penasaran pengen ngulik lebih jauh. Hmm. Tenjin ini multiple holdernya lebih banyak gak? Satu orang punya lebih dari satu scroll tuh banyak gak? Banyak ternyata. Banyak banget. Berarti berhasil dong lu bikin ini jadi collectibles. Iya. Jadi waktu itu gue kan bikin yang Suzaku, Seryu, Byako sama Genbu. Itu kan kita bikin single dulu satu-satu Iya, semuanya. satu-satu gua nggak Cuman dapet lagi, 100. Nah, waktu itu kita belum kepikiran buat bikin semuanya digabungin jadi satu. Mulai kepikiran tuh pas bikin Byako yang ketiga tuh yang harimau. Itu mulai, wah ini kayak bagus nih kalau kita gabungin jadi satu. Akhirnya baru kita bikin. Nah, pas mau launch-nya itu kita cari member Discord kita dulu yang siapa nih yang punya koleksi keempatnya, ntar kita bakal kasih sesuatu gitu. Ternyata banyak. Ternyata ada 15. Kayaknya itu banyak dong 15 orang Iya, punya iya. empat-empatnya. Which means dia adalah selalu jadi 15 dari 100. Iya. Gokil, men. Akhirnya tadinya cuma pengen nyari satu orang buat kita kasih collector editionnya gratis. Tapi kalau Gratis. 15 berat di ongkos. Iya makanya berat banget. Tapi akhirnya kita kasih tiga orang. Kita kasih Jadi 3 orang. 15. Kenapa yang 3 itu yang terpilih? Gue boleh tahu gak? Jadi kita undi. Jadi di adil. raffle dari Semua 15. change-nya sama. Men, ini sama banget. NFT juga biasanya gitu, raffle holder apa segala. Sama banget anjir. Gokil, berarti lu NFT sebelum NFT. Mantap. Tapi Wow. gue nggak main NFT sama sekali. Lu non-fungible Tenjin. Ya. Iya. Masuk. Tapi Tenjin juga banyak diajakin buat project NFT. Oh gitu? Iya, Sini, tapi sama saya. nggak. Kita belum dulu dah. Sama saya lah, Fokus sini. di Desmet dulu. Sini, sama saya. Fokus di Sama Desmet saya. dulu lah. Fokus di Desmet dulu. Masuk. Itu kalau Tenjin tuh. T-nya Tenjin. Iya, Tenjin. Kami ada lalu Tenjin. Iya. Kami ada dulu baru Tenjin. Oke. Oke. Masuk semua. Semua bisa dimasukin. Kevin Anggara love Tenjin. Oh, Iya, bagus. masuk. Oke.
Oke, Vin, tapi lu masih nulis? Masih itu semua announcement secara nggak langsung gue yang nulis, Oh, lu caption-caption di se-hands on itu berarti di iya. Dungeon? Jadi kita sosmed juga masih megang sendiri, semuanya nulis deskripsi, terus etalase di Tokped deskripsi produk itu masih nulis, Oh, itu lu sendiri? masih nulis. Jadi lu ya. sebenarnya mencari tempat untuk menyalurkan nulis gue itu. nulis lu Iya. itu juga ya? Karena gue inget kayak, I think sertifikatnya, terus kayak ada bukletnya kan yang lu Ada kasih? bukletnya lu itu, yang nulis gue juga? nulis tuh, Ah, wah ya. risetnya ribet banget. Iya. Risetnya ribet banget. Apalagi ngomongin Sacred Beast ya kan? Secret Beast itu dari Cina, terus gimana Iya. masuk ke Jepangnya. Karena ya ini ngomong nggak penting sih, tapi sebenarnya kalau pas yang Sacred Beast itu ya, yang gua keinget tuh gini Jack soalnya. Si siapa namanya? Kan Suzaku, Suzaku, Genbu, Byakuya, Seryu. Seryu kan. Gue inget ini pertama tuh dari game Nexia men. Ya, Zaman dulu. Korea Suzaku- itu. Korea. Suzaku tuh jujak. ya. Terus si Seryu tuh apa ya namanya? Byakuya tuh Harimau. harimau apa ya dulu ya? Lupa gue. Terus ada satu lagi tuh Chungryong tuh serius inget gue. Ya. Chungryong gitu. Terus pas di Cina kan ada lagi burung phoenix, Ya. Fangshan gitu-gitu kan. Kayak kenapa yang lu pilih 4 Secret Beast ini? Why? Gue penasaran. Emang lu sesuka itu sama Jepang-Jepangan, tapi maksudnya kalau orang ngomong di Jepangan sekarang kan mungkin yang dipikirin samurai Iya. atau mungkin malah anime Iya. gitu. Kenapa yang lu pilih mitologi Jepang anjir gitu? Karena awalnya juga mulai dari mitologi yang Raijin Fujin itu, tapi Raijin Fujin tuh mulainya juga dari Naruto, Pak. Ya kan gue suka baca Naruto, terus di Naruto chapter berapa gue lupa, itu ada satu cover spesial dari si Masashi Kishimoto, penulisnya bikin gambar, itu dari Raijin dan Fujin, mewakili si Naruto sama Sasuke, terus gue liat, wah anjing keren nih. Terus abis itu gue, Raijin itu kan halilintar, Fujin Petir, itu ya. angin. ya angin. Yes. Nah waktu itu sama temen gue si Nico ini, dia tuh punya hobi yang sama selain Jepang, denim. Nah kita main denim waktu itu gue ada satu jaket denim yang belakangnya kosong, terus gue Suruh dia gambarin. suruh dia gambarin, kita project bareng dari situ, gue pengen dia gambarin, ilustrasiin Raijin Fujin gitu. Oh, Nah jadi- pas gue ngajak buat bikin desmet, itu juga gue bilang kita mulai dari Raijin Fujin yang udah pernah lu bikin aja. Jadi tinggal tempel. Jadi tinggal tempel, terus tinggal diulik-ulik dikit lah. Ya, Iya, mulai dari situ. Terus habis itu berikutnya ya kita mulai dari Four Sacred Beast dulu. Kenapa ya? Karena ya itu salah satu mitologi Jepang. Kalau yang sekarang kita lagi mitologinya di yang Izanagi, Izanami, Amaterasu. Oh, Amaterasu. Baru gue pengen ngomong Amaterasu. Ya, itu tahun ini. Nah, yang tahun lalu tuh Four Sacred Beast itu. Amaterasu tuh yang Dewa Matahari kan ya? Matahari. Amaterasu terus Susanoo, Tsukuyomi. Tsukuyomi. Iya. Gue lupa gue tahu ini dari mana ya? Naruto Gue nggak baca pakai itu Naruto. sih. Oh, lo nggak baca Naruto? Gue tahu Raijin Fujin tuh nggak dari mana? Dari mana? Prince of Tennis. Wah, gua nggak main. Lu nggak nonton? Nggak ya? nonton juga. Nggak baca ya? Nggak. Jadi ada satu orang tuh dia jurusnya tuh apa gitu pokoknya Petir, 4 itu petir gitu. angin apa sama apa Iya. gitu. Kak Furin, Kak Inzan or something kayak gitu-gitulah. Jagoan apa salah satu musuh besarnya gitu. Terus gue kayak oh, anjing Fujin Raijin keren Iya, juga. iya. Terus jadi nama restoran kan. Jadi lu sekarang yang Amaterasu, Susanoo segala macam Ya, itu lagi ya? berjalan, lagi ongoing. Yang baru keluar Izanagi. Izanagi. Bulan ini depan Izanami. ini bukan Putri Kaguya gitu bukan kan ya? Beda lagi. Beda ya? Nggak, seingat gue mengetahui soal Amaterasu ini dari Something About Kaguya. Oh, gue inget. Anjing ini nggak penting. Apa? Komik jadul tentang Putri Kaguya. Komiknya, tapi Putri Kaguyanya digambarinnya lucu-lucu gitu. Terus ada nama tokoh-tokohnya, ada Amaterasu, Susanoo, dan sebagainya. Tapi kayak, aduh, nggak penting. Ini bagian nggak penting. Kenapa Tenjin nggak ke anime? Kita ambil anime yang lagi Kebanyakan? terus. Bukan. Mahal license-nya. Oh, iya, Karena gue betul. dari awal, gue nggak pengen kalau kita bikin kayak main comot aja gitu. Ntar kalau di show kan repot dong. Karena lu yakin bakal terkenal kan? Enggak dong. Cuman sekarang ya lumayan lah. Kalau Anda tidak yakin terkenal, tidak perlu takut license kan kata orang-orang gitu. Soalnya begitu Tapi, disu ya. bilangnya, kami kan toko kecil Pak, masa mau dituntut gitu. Enggak, tapi saya serem. Betul. Makanya lebih ke sekarang mungkin lagi nabung buat beli license official tahun depan lah. Siapa tahu kita Naruto. bisa. Boleh Naruto, My Hero Academia, One Piece, apapun Oh, lah kita Boku no coba. Hero Academia. Boku no Hero juga One boleh. Piece, iya. Lo kapan-kapan kesini lah ngobrol di Senang Wibu. Kita ada acara Oh, Senang Wibu. ada Senang Wibu juga. Ada. Udah jalan, salah. udah jalan. Wibu berkarya. Salah. Beda kalau yang ini Wibu berkarya. Udah jalan tapi pemerannya waktu itu sekali masuk karena anak magang resign. Karena udah nggak wibu. Karena kantorannya kuliahnya udah offline. Oh, iya. Jadi dia mesti keluar kota. Waktu itu emang cuma magang-magang mengisi waktu luang lah gitu kayaknya. Tapi anyway, lu emang sesuka itu sama anime?
Bukan anime, gue jarang nonton. Gue lebih suka baca manganya. Ya. Oke. Apa yang terakhir yang lu baca? Yang lagi gue baca ongoing sih, My Hero Academia, One Piece, Spy X Family. Oh, Spy X Ya. Family. Kalau Spy X Family gue nonton juga. Oke. Banyak. Pernah nggak lu ada pengalaman nggak enak gara-gara apa ya, kesukaan lu terhadap Jepangan ini? Karena masa-masa kita SMP, gua sih gua nggak tahu di zaman lu, tapi SMP SMA lu harusnya, karena kemarin gue sempat ngobrol David Beat. Gue sempat ngobrol sama David Beat, dia sempat ada di momen yang dia bilang dia Tsunibyo gitu yang pakai masker apa gue nggak sampai kayak cosplay kayak gitu. Lu nggak masuk di masa itu? Gue cuman emang demen baca aja. Jadi lu nggak, sebenarnya nggak otaku banget lah ya gitu. Enggak, Tapi emang lu demen aja. Ada plan untuk Tenjin ini keluar dari Jepangan kah, atau memang fokus ke Jepang doang? Enggak, emang fokusnya Jepang karena dari awal ya namanya udah Tenjin gitu. Emang dari awal juga fokusnya di Japanese inspired brand gitu lah. Bentuknya intinya, juga Japanese bentuknya banget. jadi harus di Jepangan sampai ke depannya nanti. Jadi kita nggak mungkin keluar dari akar kita itu. Oke. Terus kalau lu sendiri sekarang ngelihat bisnisnya nih, maksudnya kan udah jalan nih, Iya. gitu ya. Iya. Mau main film lagi nggak? Waduh, apa hubungannya itu? Iya, maksud gua kan lu udah jalan sendiri. Sekarang udah berbisnis sendiri, maksudnya kalau misalkan main film gimana? Iya, maksud gue gini, lu udah dalam tanda kutip lebih aman nih. Iya. Bukan lebih aman gimana sih? Karena dulu kan gue inget lu pada masanya, ya lu lumayan laku banget di kalangan brand gitu ya, bikin YouTube sama brand mulu dan segala macamnya. Kan lu udah mengurangi banget nih jumlah YouTube lu, udah jauh banget dibandingin dulu yang sangat aktif lah gitu kan. Tapi kalau diajak main film lagi lu mau nggak? Itu tergantung filmnya apa, syutingnya berapa lama, ceritanya gimana, bayarannya berapa, ya Betul. kan? Harus dong. Itu yang saya tunggu. Iya. Iya. Oke, terus ada yang ngajak nggak belakangan ini? Kalau film belum. Cuman kalau brand gitu ada beberapa yang kontak, cuman ya belum, masih negosiasi. Oke, tapi kalau film belum? Film belum lagi. Belum ada lagi. Pun gue kayak belum mau dulu dalam waktu dekat karena kalau syuting film tuh Panjang, repot, capek. Terus bayarannya nggak seberapa, menurut gue ya. Oh iya. Mendingan gue bikin video YouTube sendiri gitu. Iya, soalnya kan Tenjin lu udah banyak banget, tadi kita udah hitung. Enggak juga dong. Ya, berarti kalau untuk main film kayaknya memang belum ada yang ngajak juga. Iya, tapi betul. kalau ada pun pasti lo akan lebih selektif karena khawatir itu. Nah, gue mau balik ke Tenjin lu lagi nih sebenarnya. Gue tuh lumayan amazed ya. Sedikit banyak tuh gue amazed pada saat gue harus ngantri. Pada saat itu. Oh iya bener. Gue datang itu pembukaan jam 12. Gue datang jam 11.20. Karena paginya gue juga habis sepedaan. Dan itu lokasinya di tempat gue sepedaan. Gue cari makan, terus gue balik lagi. 11.20 udah ada antrian 20-an orang. Iya, 20-an orang. Dan pas nyampe di 4 orang sebelum gue, itu udah habis. Iya. Collector's Edition-nya habis. Iya. Gitu. Terus gue terpaksa beli. Oh iya, lu nggak dapet, lu jadi ikut online. Gue beli dulu. Iya, lu beli dulu. Gue beli dulu, terus gue beli lagi yang online. Gue beli yang biasa dulu, akhirnya gue kasih ke partner gue, ke Bapak Lukas gitu ya. Lalu gue pakai yang, akhirnya gue beli yang online. Gitu. Menurut lu ya, kenapa orang-orang bisa sampai kayak gitu, Cik? FOMO sih, iya nggak sih? Tapi mereka, kan lu sendiri bilang, yang ngeflip di ban. Iya. Bukan lebih ke, gue nggak strictly ngomong bakal kita ban, nggak ada peraturan tertulisnya. Cuman maksudnya ya fair-fairan aja, lu beli barang, lu mau jual berapapun itu hak lu. Yeah. Cuman di sini karena kita gedenya dari community, ya kita juga pengen community kita buat yang belum dapet tuh emang dapet gitu. Jadi kalau ada yang ngejual dengan harga lebih tinggi, ya next ketika nama lu familiar sama kita terus masuk di daftar order, ya kita nggak akan prioritasin lu dong. Oh, Secara nggak langsung kita nggak akan kayak gitu. priority-nya berarti ya. Priority. Berarti sebenarnya nggak lu dilarang masuk toko, orang ini nggak boleh gitu, nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi boleh-boleh aja sebenarnya dia beli gitu. Kenapa lu sampai segitunya, Jack? Karena kita gede dari community Tenjin, ya kita juga harus memprioritaskan community-nya gitu. Makanya banyak yang soal problem soal orang dalam gitu di Tenjin nggak ada. Jadi lu kan temen nih, lu nggak bisa kayak Vin, nitip dong 1 gitu. Nitip 1, gue pengen beli, nggak bisa. Daripada gitu mendingan gue kasih aja. Karena kalau dikasih kan kita emang ada stoknya buat backup dan buat teman-teman. Buat marketing lah ya, marketing juga, purpose ya. Jadi kalau teman-teman gue ada yang pengen nitip slot buat beli, gue kasih. Udah gue kasih aja. Ya, soalnya kalau lu nitip slot buat beli, lu mengambil hak dari community. Iya, gue pengen semua orang itu punya chance yang sama buat dapetin itu. Gitu. Tapi pas gue nitip, gue nggak dikasih loh. Masa? Kevin anjing. Tapi kan itu yang Forsaken Beast ada di belakangnya.
Apa? Yang kita kirim-kiriman akhirnya. Lo akhirnya kan gue beli tapi kan. Iya. Tapi waktu itu saya minta slot nggak dikasih. Cuman kan gua ini kan kita prosesin. Enggak. We're good. Jadi sebenarnya memang gue bikin podcast ini buat ngancurin karirnya Kevin sih. Wah. Sebagai balasan. Gak. Tapi gitu berapa kali kita ngobrol-ngobrol segala macem. Lu apa lagi sih? Ada lagi gak yang lu mau ceritain dari Tenjin nih? Karena menurut gue Banyak. this is very unique buat gue gitu ya. Sama, gue juga aneh Pak pas bikin offline store. Terus yang gue gantung tuh bukan baju tapi desmet. Iya kan? Aneh banget. Tapi lu ada kaos. Ada kaos akhirnya. Ada kaos akhirnya. Iya. Ya. Tenjin style. Apa namanya? Iya, Tenjin style. Ya. Akhirnya apa? Yang lucu-lucu apa lagi? Kayak misalkan pas kita terbitin dengan Regin Fujin itu banyak ada beberapa yang kayak ini kan dewa gitu nggak sopan lah ditaruh keyboard di atasnya gitu. Ada yang kayak gitu punya kepercayaan kayak gitu ya nggak apa-apa ya tinggal lu nggak usah beli gitu. Thanks sarannya kita denger cuman nggak kita apa-apain udah kita dengerin aja sarannya. Itu orang yang kayak Jepang? Gitu. Enggak orang Jepang. Pun kalau orang Jepangnya kenapa emang? Kan itu bukan IP yang gimana-gimana itu mitologi yang umum gitu. Nggak ada license-nya. Iya, gue jadi merasa dosa dulu pernah pakai Alkitab jadi mousepad. Kan gimana itu kan tebel. Apa? Alkitab tebel. Kan ada yang versi ininya, yang versi tipis gitu. Oh Kecil. ada. Ada, Jack. Gue tahu Alkitab tuh ada versi yang kecil size-nya bukan. Gue malah nggak pernah beli yang kecil. Tapi kalau yang dia bentuknya tuh Tipis? jadi kayak lebih tipis dan lebih lebar gitu. Gue dulu ada sih. Gue nggak tahu sih sebenarnya itu Alkitab atau buku doa ya kali ya. Waduh. Karena gue ingat gue pakai ini pengakuan dosa gitu. Gue pernah pakai buku yang kayak gitu di tempat retret karena gue buka laptop gitu. Terus kayak, aduh nggak ada Nggak ada Wah, mousepad buku nih. Iya. Gue pakai gitu. Jadi pakai laptop, gue pakai mouse. Sama ada ini Buat main sih. CS lagi? Customer yang kocak sih. Kenapa? Ya kan kita terbitin desain nih. Rame yang waktu itu collab sama Kifurai yang buat Halloween. Oh, Kifurai. Yokai Parade, Iya, ya kan? iya. Itu desain rame tuh. Lu kan sebelum beli lu bisa lihat ya. Ada yang beli terus habis itu kasih rating bintang 4 gitu. Alasannya karena menurut dia desainnya keramaian. Lah anjing ya, lu kan udah lihat sebelum beli. Ya, emang rame. Kecuali mystery box. Kecuali mystery box. Iya. Pun itu juga lu gak boleh protes mystery box. Iya. Iya kan? Bener. Terus lu apain tuh orang? Lu ban nggak? Nggak gua ban kayak kita ketawain barengnya kayak ini kocak. Kita tandain aja ya. Iya, Kita iya. tandain. Abis itu dia beli lagi nggak tapi masalahnya? Wah lupa sekarang udah banyak soalnya kan Itu nggak bisa kita cek aja, satu-satu bangsat. namanya. Oh iya. Sombong Anda ya. Siapa namanya sebut? Nggak tahu nggak inget namanya. Tadi lu sebut di depan. Oh gitu. Kagak ada. Jurang karir. Apalagi lu pernah dapat kayak ada orang-orang yang ini nggak? Yang kayak customer yang kak nggak mau kan Tokpednya udah gede nih nggak mau diaktifin fitur free ongkir ya nggak mau gitu soalnya menurut gua nggak relevan waktu itu gua aktifin free ongkir karena kan cepet-cepetan ya sebelum lu bisa masukin free ongkir tuh biasa udah habis jadi cuman nanti kedepannya ya bakal kita adain lah. Gue inget sih soalnya pas gue beli tuh Banyak yang marah-marah soalnya katanya semenit stoknya 15 dikit. detik kali. Gue beli tuh yang nggak semenit 15 detik tuh gue Iya. dapet tuh Hero Collector's Edition. Terus kita Tenjinnya diprotes karena kok habisnya cepet ya gimana bukan salah gua anjing ya, lu semua gitu yang ngeramein lu yang beli nggak dapet kecewa protesnya ke gua gimana akhirnya biar win-win solution kita naikin kuantitinya waktu itu 100 sekarang jadi 200 tetap aja habis. tetap habis tapi seenggaknya habisnya udah manusiawi lah kayak 10 menit Tapi Anda agak sombong saya lihat sekarang ya. kagak dong gua santai biasa. Oh iya. Tapi yang penting kan sombong tapi tidak menyerang orang lain. Tapi ada buktinya dong sombong. Oh iya. Bukan sombong Betul, namanya kalau betul. ada buktinya. Benar. Hanya flexing. Iya. Ya. Beda dengan Ya itu lah. play button. Kenapa sih emang kalau udah gold play button? Iya nggak tahu kenapa sih. Oke, anyway. Ntar orangnya ngambek lo diomongin. Gak apa-apa lah. Ya udah kita ambekin. Oke. Nah terus lu pernah ada nggak teman-teman lu yang dalam tanda kutip memanfaatkan pertemanannya dengan lu misalnya kayak gue mau collab dong bikin ini gitu, bikin Tenjin ini gitu, dengan Tenjin ini ada nggak? Oh. Ada kayak Yang beberapa mengajukan diri. Mungkin bukan memanfaatkan lah ya, jahat banget gua. mengajukan diri buat kolaborasi iya, mengajukan ada. Ada yang akhirnya oke jadi nggak? Kifurai. Ada Kifu jadi Kifu sih gue yang approach ya karena kan emang temen juga terus kayak Lu suka style ya? bukan suka style juga gue tahu dia ilustrator terus kita waktu itu Oktober masih kosong nih coba ajak siapa ya temen ilustrator kita waktu itu Kifurai karena stylenya juga Jepang-Jepangan juga waktu itu ilustrasinya terus kita ajak kolaborasi aman jalan. Next kira-kira kolaborasi siapa lagi nih? Nggak boleh disebut tuh. Nggak apa-apa sebut aja. Nggak boleh lah. Gak apa-apa, kita tayanginnya abis lu keluar kolaborasi. Oh gitu?
Ya masih lama tapi masih lama. Nggak boleh. Terakhir ada kolaborasi sama Bluesville. Bluesville tuh brand clothing gitu ya. Denim ya, denim. Ya, nggak denim juga sih. Lebih ya. Yang penting lebih warnanya general biru lah. ya. Yang penting warnanya biru. Iya kan namanya Bluesville. Iya, Ya. kalau merah Redfield. Iya, bagus. betul. Bagus. Jadi Resident Evil ya, Redfield. Nggak tahu ya. Oh ada, ya tahu. Chris. Ada collab sama, ya lu kenal sih. Cuman jangan ditampilin dulu ya. Please jangan tampilin dulu. Sebut ciri-ciri. Gue kasih lihat di HP kali. Boleh. Lu langsung ya reaksi lu aja dah gimana Sambil ya. ini kan sambil menunggu ya. Ya. Oh, salah. Kita nanti ada collab sama ini. Udah jadi. Udah jadi. Anjing. Pura-pura lu. Enggak, gue demen banget soalnya sama dia orang. Ya Maksud udah. gue dari karyanya dia pertama di Instagram, gue tuh langsung follow karyanya. Terus pas dia bikin karya yang itu, gue kesel banget karena gue nggak dapet. Gue nggak bisa Yang itu beli. yang terakhir itu. Iya gitu. Iya. Gue nggak bisa beli tuh gue kesel banget. Terus sekarang bikin apa lu? Ya udah, tolong yang kali ini saya dikasih. Nah, bisa itu bisa. Tolong. Karena ini gue bener suka. Maksud gue jarang kayak ya fair-fairan aja lah. Gue di Instagram follow kalau bukan temen cewek cakep. Biasanya gitu. Iya. Gitu. Ini satu orang kan bukan dua-duanya gitu. Gue gak pernah ketemu orangnya secara Tapi langsung. gambarnya bagus, ilustrasinya Yes, bagus. gambarnya bagus. Nah, terus pas kami Tenjin juga approach ke dia juga dia suka. Terus Sangat, kita dan orangnya baik banget katanya. orang baik. Gue denger begitu. Kerjanya cepet, dia lagi sibuk banget waktu itu. Kerjanya cepet banget, gila. Shit. Kalau tolong Kevin, yang ini orang dalam lah ya. Berapa? Tapi ini gue bisa bocorin rilisnya kapan sih? Kapan? Bulan Juli. Juli. Iya. Oke, Juli 2024 akan keluar. 22. 2022 ya. Anjing masuk Discord lah Bulan gua. depan berarti. Iya, bulan depan. Masuk Discord gue. Anjing. Oke, yang ini berapa piece? Sama 200. Tetap 200. Iya, 200. Oh, gue tahu. Ada yang pernah malsuin nggak? Oh, ada. Ada nggak? Cerita dong. Ini kan Karena gue Desmet. dengar cerita teman gue bikin kaos band dipalsuin, tapi nama tokonya official kan anjing. Jadi Desmet yang Keren Common White banget. yang bulatannya 3, ya ada orang yang lebih ke apa ya, terinspirasi sama tiru modifikasi dengan logo dia gitu. Terus yang Kiko, pattern Kiko kita ada yang ngikutin juga tapi warnanya beda, patternnya dibedain dikit. Tapi kelihatan itu. Cuman ya itu lebih ke mungkin temen gue Niko yang lebih ngerti kali ya buat urusan desain kayak gitu. Per IP-annya. Per IP-annya ya. Tapi gue bertanya, bagian ini terserah ntar boleh dipotong boleh nggak, tergantung kebijaksanaan lu. Lu daftarin Haki nggak? Daftarin dong. Per desain? Enggak per desain. Wow. Tapi waktu itu kita daftarin pertama namanya dulu, brandingnya Tenjin sama logonya. Habis itu sekarang sih udah PT. Ada tidak orang-orang apa ya nyebutnya ya? Social media celebrities yang kayak Vin, Yo, kan lu lagi bisnis nih. iya, kenapa nih? Gue bantu promoin dong. Sini kasih gue gitu. Ada nggak? Ada. Ada juga yang lebih subtle kayak, "Hai, Desmetnya bagus." Oke, gue balas oke. Oke, Thank you. Thank you. Gitu. Gitu Iya. ya, Oke. Ada yang lu kasih akhirnya? Hmm, Jujur aja nggak apa-apa. ada beberapa. Tapi itu juga karena kita punya mutual yang sama sih. Punya apa? Mutual yang sama. Maksudnya? Ya kita punya temen yang dia kenal gua, emang dia kenal dia juga. Jadi oh ya udah deket lah ini seenggaknya circle-nya Oke, gitu. oke. Jadi memang bukan yang kayak random. Wah kalau random ada tuh tapi ya nggak kita iniin. Oh, gue pernah soalnya ya salah satu. Jadi kan gue udah megang beberapa project NFT nih gitu. Iya. Salah satu yang gue pegang tiba-tiba ada yang DM pemain bola dari Portugal. Random banget. Maksudnya pemain bola Portugal approach. Iya, tiba-tiba buat dikasih DM, gitu. Iya, terus kayak DM terus tiba-tiba bilang maksudnya kayak iya gue bisa bantu promote gini. Itu gue kayak anjing random banget gue. Ya, gue nggak tahu sama influencer lain, cuman kalau gue itu misalkan gue pengen sesuatu itu ya beli sih. Nah, tapi sebenarnya pendapat lo apa? Soal orang-orang yang nggak salah. Orang-orang yang punya followers banyak terus minta sesuatu kan itu nggak salah. Asalkan kalau nggak dikasih ya udah. kalau nggak dikasih ya udah gitu. Kan nggak semua orang pengen kita nggak semua brand pengen endorse juga kan. Oke. Pengen di endorse. Nah, gue nyambung ke satu hal lagi nih. Kita ngomong kontroversi ya, karena ini memang Iya. banyak jurang karirnya di sini. Iya. Di podcast ini banyak jurang Iya. karirnya, ya. Lu waktu kemarin tahun baru, Natal, Iya. banyak yang ngirim parcel dong. Oh banyak. Banyak kan? Lu post Banyak. gak?
Enggak. Jadi gini, kalau misalkan ada yang ngirim parcel kan dia pasti udah punya alamat. Nah biasa tuh banyak yang ngirimin nggak ngomong. Nah kalau lu ngirimin barang lu nggak bilang ke gue, pas barangnya nyampe gue juga nggak akan bilang. Udah gitu aja. Oh, Iya. jadi kalau lu nggak ngomong, Mas Kevin, aku ada kirim ini, lu juga Gue juga nggak akan ngomong ketika barangnya udah nyampe gitu. Di rumah gue ada satu paket tuh 3 bulan. Karena ada teman gue yang ngirim barang nggak ngomong, ya pas nyampe gue juga nggak ngasih tahu ngapain. Tapi pendapat lu gimana tentang kalau gua gitu. Gua instead of ngepost biasanya gua taruh di WhatsApp orang yang ngirimin. Kalau ya gua itu pasti. Kalau gua gitu. Tapi kalau ada beberapa ya brand juga, ya gue tanya dulu, ini gue perlu ngepost nggak? Ya kalau perlu gue bilang ya mendingan nggak usah gitu, karena gue nggak pengen ngepost apa-apa aja. Jadi sebenarnya bebas-bebas aja kalau lu memang pengen usaha menawarkan Iya. Buat ngirimin parcel hampers. mengirimkan parcel hampers ataupun yang dari sisi influencer tadi, mau nggak gue promosiin di gue cuma minta satu misalnya gitu, itu sebenarnya sah-sah aja ya. Sah-sah aja. Tapi kalau ditolak jangan ngambek. Jangan ngambek. Iya, apalagi ya gitu kan, jangan ya. Jangan. Oke, Vin, gue langsung aja nih. Jadi di segmen di acara Senang Ngobrol ini tuh ada satu segmen selalu tentang cerita kegagalan. Oh iya. Gitu. Jadi Oh ini kita udah ngomong 1 jam nih baru intinya. iya, nih. jadi ini baru mulai. Iya, Sebenarnya. baru mulai. Dari tadi itu prolog. Jadi emang kita prolog sejam, inti 5 menit, penutupan. Langsung Boleh, gitu boleh. aja. Nah, karena buat gua guru yang terbaik itu kegagalan. Gitu. Dari gagal lu akan dapat banyak pelajaran yang menarik. Tapi mantra gue berikutnya adalah kalau bisa orang lain yang gagal, kenapa harus saya? Gitu. Betul. Gitu. Harapannya supaya orang bisa belajar dari kegagalan gue. Yeah. Maunya kan gitu. Lo ada nggak satu kegagalan gitu mungkin yang? Tapi syaratnya adalah jangan humble bragging, jangan kayak dulu tuh aku gagal tapi untungnya kan emang aku orangnya Kerja keras semangat banget banget. gitu. Gitu. Apalagi orang tua aku sayang banget sama aku gitu. Tahu dia yang lengkap orang tuanya gitu. Ya, tapi ada nggak satu kegagalan yang mungkin biasanya ya, either keinget terus sampai sekarang, atau kegagalan yang paling nyambuk lu, yang bikin lu berubah. Mungkin kayak, gue pernah sebenarnya nulis satu buku, satu skrip, ditolaknya mati-matian sama penerbit, sampai akhirnya gue, udahlah gue gak mau jadi penulis lagi, misalnya gitu. Ada gak satu kegagalan? Sebenarnya kalau suruh mikirin kegagalan tuh susah, karena gue harus nginget-nginget dulu nih. Iya, karena udah lama banget kan, lu udah gak pernah gagal kan. Soalnya kan gue orangnya hati-hati kalau dalam mengambil keputusan. Di jalan. Betul. Memilih orang yang buat berteman gitu, memilih buat deket apa enggak, gitu itu kan sangat berhati-hati. Jadi boleh dibilang gagal itu dikit banget. Nah udah, dikit Iya. bukan berarti tidak ada, ayo. Iya. Apa ya? Mungkin apa ya? Salah collab sama orang paling. Boleh cerita nggak? Lebih kalau hal lain sih mungkin apa ya? Oh, Kegagalan kenapa Anda gua tuh- menghindar ya? Benar-benar. Ngomongin salah Gue collab. mau bahas yang Oh, lain iya, dulu. iya, oke. Kegagalan lain tuh mungkin tahun 2016, karena sumpah gue lupa tahun 2016 tuh gue ngapain. Iya, gue nggak tahu 2016 tuh. Jadi gua lu ngapain. ngerasa gagal karena ada 1 tahun yang lu benar-benar kayak Iya, lu skip. kayak void tahun yang apa ya? Tahun 2016 tuh apa ya? Itu waktu lu mulai narkoba ya? Berarti? Waduh. Ada lagi di nanti nih ya, anjing. Abis ini ke Om Deddy. Kayak kalau kita ditanya misalkan tahun 2015 lu ngapain, kan seenggaknya ada satu kejadian yang 2015 Ada tuh milestone lah ya. Iya, gue inget gue pernah ke Jepang. Oh ya udah seenggaknya. Tapi lu kalau tanya gue lupa tahun 2016 gue ngapain. Tapi gue juga kalau ditanya gitu, gue mesti cek handphone guys. Iya kan, mesti cek 2016. handphone. Nah masalahnya gue cek handphone gue. Nggak nyampe. 2016 nggak ada. Terus gue anjing 2016 tuh gue ngapain ya? Tapi kenapa lu bilang itu kegagalan, bro? Kenapa Karena menurut gue lu? nggak tahu gue ngapain. Menurut gue gagal karena gue Oke, nggak tahu. Gitu. 2016 itu berarti umur lu 19 tahun. Iya itu gue kuliah tahun pertama berarti. Kuliah tahun pertama, tahun Iya. kedua lah ya, hampir-hampir ya. Tapi nggak, gue lupa apa yang gue lakukan gitu, milestone gue apa tahun itu ya. Itu pas putus. Iya putus juga, tapi putus kan kayak cuman galau ya Bentar sebulan, 2 bulan. Tapi habis itu gue bingung itu ngapain ya. Terus pas gue Nyari cek, pacar. iya, cuman tetep aja ya 2017 kan gue pacaran lagi sampai sekarang. Betul. Ya kan? Nah itu mulai ada kayak 2017 gue tahu gue ngapain, 2018 masih ingat. 2016. Gue bingung gue Oh, ngapain. ngebohongin cewek-cewek. Aduh, tidak dong. Ngajak collab ya via DM satu-satu Wah, ya. Itu kan si. Iya, oke. Oh ya, balik lagi lebih ke kegagalan. kegagalannya tuh lebih Salah ke collab kata lu iya, tadi. salah collab. Maksud lu apa men salah Kayak ada beberapa creator yang collab sama gue, terus 3 tahun 2 tahun kemudian tuh
mereka ada masalah. Terus gue nggak pengen terlibat dong. Jadi gue ya. Tapi jadi ya ke bawah-bawah. Iya, jadi ke bawah-bawah. Lu kan dulu pernah collab gitu. Collab kan bukan berarti kita temen gitu segala macam. Wow, itu sebuah quote. Collab tidak berarti teman. Iya. Salah Nggak, satunya. banyak yang bilang kolaborasi. Padahal itu cuman bikin video bareng. Kalau collab kan ada yang di value berdua yang ditukar. Ya, ini gue ingat kita pernah ngobrolin Iya ini kan? dulu nih. Iya. Kalau lu cuman bikin, ini kan bukan collab nggak sih? Ini cuman bukan. bikin Ini video bukan. bareng. Lu bintang tamu gua. Iya, Titik. ini kita Iya. cuma bikin video bareng, bukan ya kalau collab apa gua. Misalnya setelah ini kita jadi bikin Tenjin scroll work mukanya muka kita. Iya, Dibikin bentuk itu collab, Jepang. Itu itu collab. collab. Iya. Iya. Kalau ini ya lu cuma jadi bintang tamu gue and that's it. Gitu. Iya. Karena kita sebenarnya nggak temenan guys. Kita Iya. juga biasa aja. Temenan. Enggak, ini tuh kita konten doang aja. Kita habis ini juga Yoi. kayak udah Udah langsung main nggak saling HP kenal gitu, dia gini. narkobaan lagi gitu kan. Sebar gosip terus. Nih kalau ternyata bener ada yang hubungin gue, lu ya. Bersih nih gue bersih. Percaya gue, Vin. Kevin ini ngerokok saja tidak, apalagi narkoba. Tapi gue tatoan. Lihat terus kenapa anjing? Ya kan banyak orang yang stereotipnya tuh stigma negatif kalau lu tatoan lu pasti gini-gini. Gak ada. Ya, Masa nggak ada. lu juga nggak ada niat jadi PNS, ya udahlah. Iya, Ya bener. udahlah. Tapi berarti kegagalan lu Lebih merasa ke salah iya. collab. Iya. Kayak ada beberapa yang emang habis collab tuh sama gue, dia orang Tunggu. jadi nggak bener. Karena tadi gitu. bilang collab sama bikin video kan beda. Ini Betul. salah collab apa salah bikin video bareng nih? Ya dua-duanya, karena kan yang menganggap collab mereka. Iya kan, gue enggak. Karena ada beberapa yang emang pas ngajak collab itu ya bikin video buat dia doang, gue enggak. Karena gue lu nggak ngerasa nggak ada value yang bisa dia kasih ke lu. bukan, kalau itu kan terlalu kasar ya. Lebih ke gue nggak, Iya, gue sorry. nggak tahu gue pengen bikin apa sama lu buat gue. Ngerti. Di channel gue, iya. Ngerti, Makanya gue ngerti. iyain aja gitu. Gue iyain untuk main di tempat lu. Iya. Anggaplah cameo sebenarnya, Iya, gue bukan main collab. di tempat lu. Terus Oke, habis itu oke. udah ditinggal berapa lama, lo kok jadi begini? Iya, Contohnya, sekarang. contohnya ini guys. Contohnya adalah konten ini. Ya, dia Iya. hanya mau jadi cameo aja. Karena gue juga nggak tahu ngapain anak-anak senang karya main di tempat dia ngapain, nggak ada gunanya. Oke, ada yang lain mungkin? Itu doang sih kayaknya. Banyak berhasil nih hidup lu. nggak berhasil juga karena gue juga nggak punya ekspektasi apa-apa yang di hidup ini. Gue nggak punya ekspektasi yang tinggi banget gitu. Ya gue pengen gini-gini aja gitu, hidup gue normal. Ada nggak satu project yang mungkin lu pengen kerjain tapi gagal gitu? Yang lu rencanain gue pengen bikin tapi ternyata nggak jadi. Oh mungkin inilah lebih ke cita-cita pas kecil kali ya. Cita-cita jadi apa lu, guru? Gue pengen jadi pemain bola. Cuman karena dulu gue kan minus kacamata gue tebel banget. Nah itu kan Oh iya, dulu lu kan rata-rata emang- kan nggak ada atlet yang pakai kacamata tebel Makanya pas main kan. begitu ada duit lu lasik ya. Iya. Ke dokter Riva yang adalah bintang tamu kita Iya. sebelumnya ya. Iya. Tapi kan abis gue relasi kan ya udah terlalu tua kan jadi atlet, Pemain bola. ya main futsal. Oh lu Liga maunya futsal. Terus sempat sempat ikut. Gue ikut klub-klub gitu. Serius? Iya. Pantesan lu sering bikin konten-konten crossbar challenge gitu-gitu. Iya. Oh, dan itu lu ngerasa gagal. Nyesel nggak? Oh enggak, karena lebih enak jadi hobi. Iya. Oh, Karena kalau udah dijadiin pekerjaan kayaknya gue nggak bakal. nggak bakal have fun segitunya. nggak bakal ya? have fun. Takutnya ya. Oke. Satu lagi, Vin. Kalau biasanya orang bikin video atau apapun tuh kayak lu mau ngomong apa sih ke diri lu 10 tahun yang lalu ya gitu. Gue balik, gue pengen lu ngomong sesuatu ke Kevin 10 tahun dari sekarang. Yang berarti saat Pernah nih itu gue bikin video kayak gini. Iya, 5 tahun lalu gue bikin ada media gitu wawancara. Vin 5 tahun ke depan lu ngeliat diri lu kayak gimana? itu kan sebenarnya kayak pertanyaan apa? Wawancara kantor ya. Iya. Enggak, ini lu ngomong sendiri aja. Itu lu lihat ke kamera gitu. Oh, gue sebenarnya pengen bikin video kayak gini sih. Gue kan nggak tahu gue kapan mati ya. Heeh. Jadi gue pengen kayak bikin video ini sekarang nih umur gue 25 tahun. Jadi gue nggak tahu nih gue hidup sampai kapan. Jadi kalau gue udah mati ya udah. Maksudnya gue nggak tahu gue bakal matinya kecelakaan Iya, kah, iya, sakit iya, kah, iya. atau emang karena tua aja gitu. Jadi Iya. lebih ke pengen bikin gitu biar kalau ntar gue udah mati video ini kan value-nya tinggi banget. Betul. Buat anak-anak lu mungkin gitu. Lebih Tapi kayak coba gitu ngomong doang. dong. Kalau 10 tahun ke depan, 10 tahun lagi. Lu ngomong ke Kevin, seolah-olah lu ngomong ke Kevin 10 2000 tahun berapa? lagi. 2032, umur lu 35 tahun. 2032 umur gue 35 tahun ya, harusnya lu sudah sukses banget ya. Udah ya harusnya. Bangsat, gua 2 tahun lagi dong 35 aja. Enggak ya, ya kan gue masih lama. Oh iya, 10 tahun, makanya, 10 iya. tahun berarti ya harusnya lu sudah ya kayak gini-gini aja sih, tetap sama aja. Cuman bedanya mungkin udah tumbuh rambut putih kali. 35 udah belum? Belum ya? Gua nggak tumbuh. Gua ngambil Botak, jalur lebih sebelahnya. botak Gua ya? ngambil jalur Ya. botak. Iya. Tapi udah ada ubannya juga, brengsek. Nggak ada sih, gue nggak punya pesan apa-apa. Ya nggak punya pesan apa-apa sih. Nggak punya pesan apa-apa. Ya kalau masih hidup berarti lu bisa nonton video ini. Kalau enggak ya udah. Gitu. Iya. Anda ini memang mungkin kalau sekarang lagi rame stoik, lu stoik banget nih ya.
ya gini-gini aja gitu. Karena ketika lu punya ekspektasi yang terlalu tinggi di hidup, kayak misalkan lu pengen S2 di mana gitu, terus nggak tercapai, itu kan kecewa. Nah, biar nggak kecewa, seenggaknya Jangan punya ekspektasi. nggak usah punya ekspektasi, hidup aja gitu. Karena hidup tuh serunya lebih ke misteri besok lu ngapain sih? Surprises. Iya, surprise-nya apa sih? Karena kalau lu hidupnya kayak sesuai jadwal, lu udah tahu besok ngapain, kayak kurang seru, kurang hidup. Makanya lu nggak kantor juga ya. Ya, Karena cuman jadi kedepannya kalau misalkan pun gua ngantor pun ya pengen nyobain. Kalaupun lu ngantor, lu masuk kantornya suka-suka lu, bos lu yang Wah, surprise ya kan lu. gua Mana masuk. Kevin, kok tidak ada gitu ya. Oke, gue rasa menarik. Mungkin lu antitesisnya Dokter Riva sih. Dokter Riva punya pesan buat 10 tahun ke depan, tapi dia ngerasa dia nggak pernah gagal. Itu keren banget tuh. Dia pasti tanya, kegagalan lu apa? Gak ada, aku sukses-sukses aja, aku keren deh. Keren banget. Apa yang ingin kamu sampaikan 10 tahun ke depan? Udah saatnya botox lah. Keren banget, anjing. Vin, thank you banget. I think it's been a great talk. Buat gue bisa tahu lebih banyak juga soal lu, soal Tenjin dan lain sebagainya. Banyak juga obrolan-obrolan kita off cam yang sayangnya tidak bisa kita tampilkan. Seandainya kalian tahu teman-teman, dia banyak menghina dan nge-spill nama-nama Anda, membenci politisi, memaki-maki influencer. Nggak ada. Bercanda, nggak ada. Kocak. Thank you banget, Vin. Thank you banget lu udah mau datang di Senang Ngobrol. Teman-teman, thank you banget yang masih nonton sampai akhir. Gue nggak tahu kalau lu masih nonton sampai akhir, gue nggak ngerti kenapa lu bisa tahan. Tapi 3 tahun ke depan lu jangan ada kasus ya. Biar gua oh iya. Biar gua nggak nyesel nih. 3 tahun dulu ya. Iya. Kita ya, sekitar 3 tahun lah. 3 years at a time lah. Karena habis 3 tahun orang udah lupa. Ya, oke. Contohnya yang itu. Ya. Oke. Terima kasih banyak teman-teman. Happy people sudah mau menonton. Senang ngobrol. Kita masih bakalan ngobrol lagi sama tamu-tamu berikutnya. Gua rasa kalau kita masih punya waktunya, masih diberi kesempatan oleh Allah yang Maha Kuasa, diberikan umur yang panjang, kita lanjut. Dan siapa tahu masih ada yang mau diajak ngobrol sama gue setelah ngelihat ini episode keempat. 4 episode nggak ada yang sama ceritanya. Jadi siapa tahu masih ada yang mau ngobrol sama gue, bagus. Kalau nggak ada ya udah kita stop di episode 4. 3A, sorry. Cina dua-duanya. Oke. Jangan lupa like, comment, subscribe, pencet lonceng kalau lu mau supaya dapat notif. Karena sekarang kayaknya lu pasti subscribe banyak banget channel gitu ya. So kalau lu mau boleh follow IG kita di studio @studiosenangkarya. Follow di Twitter nggak ada. Gue Dwika Putra, dia Kevin Shocks. Dan ya followernya udah banyak sih, nggak usah lu follow lagi. Betul. Kalau anjing, saya suka. Kalau misalnya ada ide atau kalian pengen ngobrol atau apapun, silakan ngomong ke Instagram @studiosenangkarya atau tulis di komen. Thank you semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan silakan ditonton video-video lainnya dari Studio Senangkarya. Dadah. Bagus kan kontennya? Subscribe dong. Sama nyalain lonceng biar ke notif kalian. Sama tonton yang lain di sini. Bagus-bagus kontennya. Seriusan.